warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Chani. Saya Dava Kalisa Nabila. Saya Naura Dia Elnadi. Saya Sesura Meliza Usnanda. Saya Syifa Radia Prasetyawan. Nama saya Rizky Dio Putra Bermuda. Kali ini kami akan bahas peran anak bangsa dan bela negara. Yuk disimak videonya. Definisi bela negara termuat dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999, di mana bela negara ialah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Sehingga bela negara ialah sikap patriotisme ditunjukkan untuk memperlihatkan rasa kecintaan warga negara Indonesia terhadap negaranya, dan bela negara ini memiliki makna saling memiliki, sehingga ada konsekuensi bahwa setiap warga negara Indonesia yang melakukan pembelaan terhadap negaranya harus dilakukan secara tulus, ikhlas, dan melakukan segala cara sesuai dengan profesinya. Persepsi bela negara. Persepsi bela negara dapat dikelompokkan menjadi 4 periode, di mana periode pertama adalah periode sebelum kemerdekaan. Pada periode sebelum kemerdekaan, bela negara difokuskan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, baik secara bersenjata maupun tidak bersenjata. Yang kedua adalah periode Orde Lama. Pada periode Orde Lama, bela negara ialah seputaran masalah Hankam, yaitu Kamdagri dan perjuangan Trikora serta Dwikora. Yang ketiga, periode Orde Baru. Pada periode Orde Baru, bela negara persepsinya ialah ketahanan nasional yang dikembangkan dalam pembangunan nasional yang tertuang pada Garis Besar Haluan Negara atau GBHN. Yang keempat atau yang terakhir adalah reformasi. Pada periode reformasi hingga saat ini, bela negara adalah persatuan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia dari ancaman disintegrasi karena dampak dari perkembangan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang tidak seimbang, khususnya pada masalah ekonomi. Bela negara ialah wajib, seperti yang tertuang pada Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Lebih lanjut dimuat dalam Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Keikutsertaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut di atas ialah pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI baik secara sukarela maupun wajib, dan pengabdian sesuai profesi. Tujuan bela negara yang pertama adalah mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, di mana negara merupakan salah satu peran penting di dalam menciptakan kehidupan negara serta warganya yang aman dan tentram. Tujuan bela negara selanjutnya adalah mempertahankan kebudayaan bangsa, di mana Indonesia sendiri memiliki beragam ribu budaya yang harus kita pertahankan keasliannya. Tujuan bela negara yang ketiga adalah menjalankan nilai-nilai di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di mana Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah dirancang dan dibentuk oleh para pejuang yang dimana nilai-nilai tersebut baik untuk negaranya sendiri. Tujuan bela negara yang selanjutnya adalah membuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ketika kita membuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, dengan salah satu cara itu kita dapat mengharumkan nama bangsa dan negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Negara yang terakhir adalah menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi bela negara. Fungsi bela negara yang pertama adalah menjaga dan mempertahankan bangsa dan negara Indonesia dari berbagai macam ancaman, baik ancaman di luar maupun ancaman dari dalam. Fungsi bela negara yang selanjutnya adalah untuk mempertahankan wilayah NKRI, di mana negara kesatuan Republik Indonesia telah diperjuangkan oleh para pahlawan dahulu. Oleh karena itu, kita wajib menjaganya dan melestarikannya sehingga tidak ada perpecahan. Fungsi bela negara yang ketiga merupakan sebuah kewajiban untuk setiap warga negara di dalamnya dalam rangka mengupayakan bela negara untuk mempertahankan kesatuan bangsa. Dan fungsi bela negara yang terakhir adalah menjalankan fungsi sejarah yang sangat penting bagi kesatuan negara Republik Indonesia, di mana sejarah merupakan peristiwa masa lalu yang wajib kita ketahui.
negara. Di antaranya, yang pertama dapat membentuk sikap disiplin. Sikap disiplin kali ini dalam manajemen waktu, aktivitas maupun kegiatan individu lainnya. Yang kedua dapat membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama. Yang ketiga dapat membentuk mental fisik yang lebih tangguh. Yang keempat dapat menanamkan perasaan cinta tanah air, patriotisme, serta rasa nasionalisme dan rasa bangga memiliki bangsa itu sendiri. Yang kelima, melatih jiwa kepemimpinan dalam memimpin diri kita sendiri maupun dalam kelompok di luar sana. Yang keenam, dapat membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu itu sendiri. Yang ketujuh, berbakti pada orang tua, bangsa, serta agama. Yang kedelapan, melatih kecepatan serta ketangkasan dalam diri kita. Yang kesembilan, membentuk perilaku jujur, adil, dan peduli terhadap sesama. Dan yang terakhir, dapat menghilangkan rasa-rasa negatif atau sikap negatif dalam diri kita seperti rasa malas, terus perilaku boros, sikap egois, tidak disiplin, dan juga apatis terhadap bangsa. Perang bagi bangsa Indonesia merupakan jalan terakhir yang terpaksa harus ditempuh Indonesia pada waktu sebelum kemerdekaan. Penyebab perang yang paling sering terjadi adalah akibat kompetisi ekonomi, perselisihan perbatasan, agama, ideologi, nasionalisme, dan balas dendam, atau pertahanan dan menyerang terlebih dahulu. Perang diawali oleh perselisihan antara warga negara atau negara yang tidak dapat diselesaikan. Perang dilakukan apabila damai tidak dapat ditempuh. Di Indonesia sendiri, perang yang terjadi sebelum kemerdekaan disebabkan oleh perlakuan semena-mena dan tidak adil yang dilakukan oleh negara yang menjajah bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia melakukan perlawanan kepada penjajah sebagai upaya untuk mempertahankan keutuhan bangsa Indonesia. Sedangkan damai sendiri memiliki banyak makna. Pada konteks ini, damai dapat menunjuk persetujuan mengakhiri sebuah perang atau ketiadaan perang, atau ke sebuah periode di mana sebuah angkatan bersenjata tidak lagi memerangi musuh. Perdamaian bukanlah sesuatu yang statis dan otomatis akan terjaga. Butuh upaya yang terus-menerus untuk mempertahankannya. Indonesia bukanlah negara yang tidak cinta damai, tetapi apabila jalur diplomasi sudah tidak dapat terlaksana, maka perang dapat terjadi sebagai langkah terakhir dalam upaya pembelaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pola eskalasi ancaman. Yang pertama, kebinekaan merupakan kerawanan. Kerawanan berkembang menjadi ketegangan. Ketegangan memicu bentrok. Bentrok berkembang menjadi teror bersenjata. Teror bersenjata akan menyebabkan pemberontakan. Pemberontakan menciptakan kudeta. Ancaman dari dalam negeri yaitu berbentuk subversi yang memanfaatkan kekerasan. Yang kedua, mengobarkan sistem kedaerahan. Yang ketiga, pemberontakan yang ditunggangi unsur luar. Ancaman yang datang dari luar negeri. Yang pertama, adanya pihak yang ingin memanfaatkan situasi dalam negeri. Yang kedua, adanya nilai moral baru yang disebabkan oleh perkembangan teknologi. Yang ketiga, adanya nasionalisme baru yang datang seiring berkembangnya globalisasi. Ancaman yang harus kita hadapi saat ini, yang pertama ada pembajakan, perampokan, aksi teror, penyelundupan, imigrasi gelap, perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang, penangkapan ikan secara ilegal, dan pencurian kekayaan alam. Oke, yang selanjutnya ada pertahanan militer merupakan tanggung jawab TNI. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengatur mengenai upaya bela negara, yaitu ketentuannya dalam pasal 27 ayat 3 yang disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Makna dari pasal tersebut adalah bahwa setiap warga negara memiliki hak sekaligus kewajiban dalam menentukan kebijakan-kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing.
Lalu pasal 30 ayat 1 menyebutkan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Upaya bela negara harus dilakukan dalam kerangka pembinaan kesadaran bela negara sebagai sebuah upaya untuk mewujudkan warga negara Indonesia yang memahami dan menghayati serta yakin untuk menunaikan hak dan kewajibannya. Bangsa Indonesia ingin pula memiliki peradaban yang unggul dan mulia, merupakan masyarakat dan bangsa yang baik, damai, adil, dan sejahtera, sebagaimana yang telah diwasiatkan oleh para pendiri bangsa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di sisi lain, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 memberikan landasan serta arah dalam pengembangan sistem dan penyelenggaraan pertahanan negara. Substansi pertahanan negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah pandangan bangsa Indonesia dalam melihat diri dan lingkungannya, tujuan negara, sistem pertahanan negara, serta keterlibatan warga negara. Hal ini merefleksikan sikap bangsa Indonesia yang menentang segala bentuk penjajahan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan.